Jalan kaki ke arah selatan, tidak lupa untuk belok kanan. Remisi koruptor dijalankan, hukum dan keadilan Indonesia berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Jenderal Sudirman sebagai tim kontra, dengan saya Nuka Faradila bertindak sebagai pembicara 1, Uut Elatriana bertindak sebagai pembicara 2, dan Anita Dwi Puspitasari bertindak sebagai pembicara 3. Salam konstitusi. Culpue poena paresto. Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Korupsi merupakan kejahatan kriminal luar biasa di mana memiliki dampak kerugian sangat luas. Koruptor seharusnya diberikan hukuman secara maksimal tanpa adanya remisi. Secara umum remisi diberikan berdasarkan 2 syarat, yaitu telah berperilaku baik selama di penjara dan telah mendapatkan hukuman minimal 6 bulan. Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 mengatur bahwa remisi baru bisa diberikan setelah menjalani 1/3 masa tindak pidana. Walaupun remisi dibenarkan, pertanyaannya adalah apakah pemerintah wajib memberikan remisi kepada tindak koruptor? Jawabannya tidak. Pemerintah tidak wajib memberikan remisi kepada koruptor, bahkan sebaliknya koruptor seharusnya tidak diberikan remisi. Koruptor bukanlah sama dengan tindak pidana kriminal biasa. Koruptor seharusnya diberikan sanksi sosial dan kalau bisa dimiskinkan. Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Indonesian Corruption Watch merilis laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 2021. Berdasarkan data ICW, penindakan kasus korupsi pada 6 bulan di awal tahun 2021 mencapai 209 kasus, di mana jumlah ini naik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni 169 kasus. ICW juga menyebutkan nilai kerugian negara akibat kasus korupsi selalu mengalami peningkatan. Pada semester 1 tahun 2021, nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 26,83 triliun. Di mana jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 47,3%. Pada 4 tahun belakangan ini, nilai kerugian negara akibat korupsi selalu mengalami peningkatan, sedangkan tindak pidana akibat dari korupsi fluktuatif. Banyak pihak yang khawatir diskresi pemerintah tidak terkontrol dalam pemberian remisi ini rentan disalahgunakan. Mudahnya koruptor mendapatkan remisi merupakan salah satu dampak negatif nyata dari kebijakan tersebut, yakni maraknya praktik suap di penjara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus suap Gayus Tambunan ke rumah tahanan Salbrimob, Selmawah Artalita Suryani dan Joki Narapidana Suryani di Bojonegoro. Selain itu, banyaknya keanehan dalam pemberian remisi membuktikan bahwa adanya kejanggalan dalam pemberian kebijakan remisi koruptor. Justice non est negenda non differenda. Keadilan tidak dapat disangkal dan tidak dapat ditunda. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra izin melanjutkan dan mempertegas argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dari tim kami. Baik, dalam kacamata sosiologi hukum yang diterapkan oleh Alvin Johnson mengenai eksistensi dan peran hukum, menyatakan bahwa hukum memiliki daya mengatur hanya jika sudah disatukan dalam suatu kerangka hukum, termasuk remisi koruptor. Remisi memang hak terpidana, namun tetap memerlukan kebijakan yang diatur dalam negara. Artinya, negara bebas memberikan atau menghapus remisi sekalipun atas dengan klausul yang ditentukan oleh negara. Pada pasal 28J ayat 2 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan asasinya, warga negara harus tunduk dan patuh terhadap pembatasan yang teratur dalam undang-undang. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan asasi orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan nilai moral, nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum masyarakat demokratis. Apabila negara melalui Kementerian Hukum dan HAM memperketat aturan remisi serta pembebasan bersyarat kepada koruptor, tentu bukanlah hal yang melanggar aturan hak asasi manusia, sebab hak-hak koruptor secara yuridis adalah hak yang dibatasi, bahkan tertuang dalam Undang-Undang Permasyarakatan, sistematika dan tata cara remisi diatur dan dibatasi dalam peraturan pemerintah.
Namun, realitanya di lapangan sekarang ini adalah banyak tindakan pidana korupsi yang diperlakukan secara istimewa, sehingga mencederai keadilan masyarakat. Denny Indrayana selanjutnya mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melakukan moratorium pemberian remisi atau pengurangan waktu hukuman terhadap koruptor, kecuali kepada koruptor yang membantu pengungkapan kasus korupsi yang besar. Dalam masa transisi penegakan hukum, kebijakan pemerintah dalam memperketat remisi atau menghapuskannya sekalipun tidak layak diperdebatkan atas bersandar pada hak-hak asasi koruptor. Sebab, koruptor sudah banyak memakan hak asasi rakyat, sehingga proses hukumannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Proses hukuman yang dilakukan di lembaga kemasyarakatan melalui bagian dari mekanisme criminal justice system, yang tidak berarti telah selesai ketika hakim sudah menjatuhkan putusannya. Memperketat remisi atau menghilangkannya merupakan keniscayaan atas kebijakan progresif terhadap perbuatan korupsi. Penentuan remisi seharusnya ditindak atas dasar kesalahan, sikap batin, motif tindak pidana, apakah pidana dilakukan secara berencana, bagaimana cara melakukan tindak pidana, riwayat kehidupan, keadaan sosial ekonomi, serta pengaruhnya bagi masa depan tindak pidana, pengaruhnya terhadap korban, pemaafan korban, serta pandangan masyarakat sesuai dengan KUHP tahun 2004 pasal 52. Para terpidana kasus korupsi bukanlah manusia yang lemah, karena mereka biasanya menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Pemberian remisi merupakan indikasi awal terjadinya korupsi dalam sel penjara yang dilakukan oleh petugas penjara. Hal ini secara sistematis menunjukkan Culpue poena paresto, jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Saya pembicara ketiga dari tim kontra akan melanjutkan dan mempertegas argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara kedua tim kami. Pada fakta lapangannya, kebijakan remisi koruptor tidak memberikan dampak baik ataupun berpengaruh terhadap narapidana, tindakan korupsi maupun masyarakat. Jaksa Fungsional Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Brebes, Bapak Hendro Purwoko menjelaskan bahwa adanya pemberian remisi terhadap narapidana korupsi tidak menimbulkan efek jera. Hal tersebut disebabkan para narapidana korupsi justru berlomba-lomba untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung agar mendapatkan remisi. Pada fakta lapangannya, remisi koruptor justru kurang efektif dalam memberantas kejahatan korupsi di Indonesia. Hal tersebut juga dibuktikan oleh Bapak Indra Kusuma selaku mantan Bupati Brebes yang merupakan mantan narapidana tindak pidana korupsi. Beliau menjelaskan bahwa adanya pemberian remisi bagi para koruptor malah meningkatkan adanya tindakan korupsi seperti suap, gratifikasi, dan sebagainya. Tujuan awal dari remisi koruptor adalah untuk mengurangi tindak korupsi di Indonesia. Namun faktanya adanya kebijakan remisi koruptor ini malah meningkatkan tindakan korupsi di Indonesia. Lebih dari itu, tidak adanya pengaruh kebijakan remisi koruptor juga dibuktikan oleh Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Brebes, Bapak Ulul Azmi. Beliau menjelaskan bahwa adanya penerapan kebijakan remisi koruptor khususnya di daerah Brebes tidak ada. Bahkan, setiap tahun tindak pidana korupsi di Kabupaten Brebes masih sering terjadi dan tidak terjadi penurunan yang signifikan dengan adanya remisi tersebut diberlakukan. Kepala Kelurahan Kabupaten Brebes, Bapak Rade Andriana pun setuju bahwa dengan diterapkannya kebijakan remisi koruptor tidak mencegah adanya tindak korupsi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan dengan diterapkannya kebijakan remisi koruptor bagi narapidana korupsi di Indonesia justru akan memicu munculnya perlindungan hukum yang ilegal karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Hal yang sama juga disampaikan oleh tenaga pendidik dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang menjelaskan bahwa dengan adanya pemberian remisi bagi narapidana korupsi akan menimbulkan hal yang negatif karena dalam pelaksanaannya kebanyakan disalahgunakan. Pelaksanaan tersebut seperti adanya perlindungan hukum secara ilegal dalam proses pemberian remisi bagi para narapidana. Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat.
Bapak Darwanto, selaku Koordinator Badan Pekerja LSM Gebrak Brebes, juga menjelaskan bahwa dengan diterapkannya kebijakan remisi bagi narapidana korupsi, khususnya di Kabupaten Brebes, tidak berpengaruh apapun, khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan masyarakat. Masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes, sebenarnya tidak tahu, bahkan tidak merasakan secara langsung dampak dengan diterapkannya kebijakan remisi terhadap koruptor di Indonesia. Di akhir kesempatan, izinkanlah kami untuk menyampaikan kesimpulan dari mosi riuh remisi koruptor. Menghukum koruptor secara maksimal bukan hanya untuk terpidana itu sendiri, melainkan untuk jutaan orang di luar tembok untuk mengurungkan niatnya melakukan perampokan uang negara. Selain melukai rasa keadilan dari masyarakat, pemberian remisi juga rentan terhadap permainan oleh mafia hukum. Selagi kami tegaskan bahwa kami sangat tidak setuju dengan pemberian remisi bagi koruptor. Oleh karena itu, menghapus atau memperketat kebijakan remisi merupakan salah satu kebijakan yang layak untuk diterapkan. Berkelakuan baik selama di penjara tidak dapat menjadi alasan untuk mendapatkan remisi bagi koruptor. Berkelakuan baik tidak dapat menghapus kenyataan bahwa koruptor telah melakukan tindakan korupsi terhadap uang negara. Adapun biasanya koruptor juga melakukan perilaku baik selama di penjara karena ada motif untuk mendapatkan remisi. Sekian dari tim kami Universitas Jenderal Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.